Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ingin berbicara bagaimana kita harus punya keluarga yang kuat, pernikahan yang sehat, dan tentunya ya banyak orang untuk sampai ke tujuan ini mencari cara-cara dengan cara-cara dunia ya. Ada yang membaca buku, cari buku soal pernikahan, soal keluarga, mereka baca. Salah? Tidak ya, itu boleh untuk suplemen, untuk membantu ya. Ada juga ya kan sampai konsultasi ke kiri dan ke kanan, cari yang dianggap ahli ya. Salah? Tidak juga kalau memang itu dengan orang yang tepat. Haleluya. Tapi saudara, di balik semuanya itu yang saya ingin sampaikan, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab saya percaya firman Tuhan itu sudah komplit. Haleluya. Termasuk bagaimana kita ingin mendirikan pernikahan yang kokoh, keluarga yang sehat tersebut ya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita sama-sama membuka dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Amsal 24 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita harus sadar bahwa membangun rumah tangga tidak segampang seperti membangun tangga rumah. Haleluya ya. Jadi jangan dibalik saudara terkasih dalam Tuhan. Rumah tangga dengan tangga rumah adalah dua hal yang berbeda. Haleluya. Nah, rumah terlebih dahulu kalau kita mau membangun itu perlu yang namanya desain ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan setelah desain jadi, kita membangunnya pun perlu dengan material-material yang terbaik. Karena kita percaya, kita ingin rumah kita itu menjadi rumah yang betul-betul enak, nyaman untuk ditempati kan. Haleluya. Nah, setelah selesai semuanya itu, lalu bagian mengisi rumah tersebut pasti harus diisi dengan perabotan-perabotan, dengan barang-barang yang berharga, bernilai, bagus-bagus ya, supaya saling harmonis ya, saling melengkapi, saling menciptakan keindahan secara estetika dalam rumah tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, kalau kita baca perenungan ini, pengertian rumah di sini memiliki makna ternyata yang lebih dalam, yakni bukan hanya rumah secara fisik, tetapi suatu kehidupan keluarga ya, dalam sebuah pernikahan yang kokoh dan indah, di mana kita harus tahu bahwa setiap anggota keluarganya ya harus dapat saling memberkati dan saling menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut, bahkan bagi yang ada di luar sana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus membangun pernikahan dan keluarga yang kokoh, dan kita juga perlu ya hal-hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Apa itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Ya, kita kalau membaca dari Amsal tadi yang kita renungkan dari Amsal pasal 24 ada 3 hal. Yang pertama, kita perlu yang namanya hikmat. Apa itu hikmat? Ya, permulaan akan hikmat, firman Tuhan mengatakan bahwa takut akan Tuhan. Jadi untuk membangun pernikahan yang kokoh diperlukan pondasi yang kokoh juga, yang diawali dengan setiap pribadinya harus punya rasa takut akan Tuhan. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Haleluya.
Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam membangun rumah tangga kita, sehingga rumah tangga pernikahan kita menjadi kokoh dan perlu takut akan Tuhan. Dan melalui takut akan Tuhan kita punya hikmat, dan hikmat itu akan menolong kita untuk kita bisa membangun rumah tangga yang sehat, pernikahan yang sehat dan kuat. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, Amsal juga mengajarkan kita dari firman Tuhan tadi, yaitu tentang kepandaian. Haleluya. Ya, Pastor, kenapa harus kepandaian? Oke, haleluya. Untuk saudara terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah pernikahan memupuk sikap ya untuk mau belajar ya. Kenapa? Karena orang yang pandai itu harus mau belajar ya. Jadi ya, orang yang mau belajar itu diperlukan yang namanya kerendahan hati. Nah, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kepandaian itu diperlukan dan kita perlu belajar. Setiap kita, baik suami, baik istri. Kalau kita punya anak-anak pun jangan pernah mau berhenti belajar. Haleluya. Dan orang yang mau belajar adalah orang yang rendah hati. Sebab saya mau kasih tahu bahwa usia pernikahan bukanlah suatu jaminan untuk memiliki pernikahan yang kokoh. Ada yang anak-anak sudah besar, usia pernikahan sudah 30 tahun, mereka memutuskan divorce ya. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kepandaian yang terutama ya adalah masing-masing mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga tersebut. Ya, dan ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kepandaian ini, skill ini harus terus-menerus dipelajari dan dikembangkan. Haleluya, haleluya. Ya, seorang wanita ya sekalipun dia tidak pernah ya masak waktu dia masuk pernikahan, gak ada salahnya dia harus belajar masak ya untuk memasakkan suaminya. Haleluya. Seorang anak laki-laki yang tadinya hidup dimanja sama orang tuanya karena lahir dari keluarga yang diberkati, yang tadinya tinggal teriak, semuanya dikasih sama orang tuanya. Tapi waktu masuk dalam pernikahan gak ada salahnya dia harus punya skill, punya kepandaian lebih, dan dia harus belajar ya memikirkan bagaimana bisa menghasilkan uang itu dengan bekerja yang baik. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita terus jangan berhenti untuk belajar ya. Kembangkan kerendahan hati kita dengan mau belajar, dan kepandaian akan menjadi bagian kita dan akan menolong kita supaya rumah tangga kita, pernikahan kita sehat dan kuat. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yaitu Amsal Sulaiman berkata tentang pengertian ya, untuk mendapatkan responsif dalam suatu pernikahan yang benar. Bapak Ibu harus tahu diperlukan yang namanya pengertian ya. Nah, apa itu pengertian? Pengertian itu diberikan atau saudara berfungsi ya untuk menyikapi bila mana adanya perbedaan pendapat, perbedaan cara menghadapi sesuatu hal, bahkan untuk menyelesaikan masalah ya, dan perbedaan baik dalam cara menggunakan waktu maupun dalam cara menggunakan uang. Jadi ya, pengertian berarti kebijaksanaan. Bahkan lebih dalam lagi bisa dikatakan sebuah kecerdasan atau akal budi, akal sehat dan kecerdikan yang dipimpin tentunya oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sebagaimana Adam dan Hawa yang diciptakan ya dari bahan baku yang berbeda, ya kan? Ya, kita tahu sama-sama bahan baku mereka diciptakan Tuhan, ya. Mereka diciptakan sehakikat menurut rupa dan gambar Tuhan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda untuk saling melengkapi dan memberkati. Kita yang adalah suami istri, suami pria, istri wanita, tentunya sudah berbeda, tapi dengan pengertian bisa menjadi jembatan. Perbedaan itu tidak masalah lagi, tapi perbedaan itu bisa untuk saling melengkapi. Haleluya, haleluya. 3 hal ini kita pegang. Saya berdoa pernikahan kita menjadi kokoh, pernikahan kita menjadi sehat, pernikahan kita bisa menjadi berkat baik kita di keluarga kita sendiri maupun bagi keluarga lainnya. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Izinkan saya berdoa.
Bapak hamba berdoa bagi setiap kami para pendengar program ini, biarlah Kau menolong kami untuk kami memiliki keluarga, pernikahan yang kokoh dan sehat. Kami percaya seperti Amsal Sulaiman ya mengajarkan kami, biarlah kami ditolong untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami mau katakan pernikahan kami sehat dan kokoh. Haleluya. Amin.